Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Sebelum mulai pelajaran hari ini, berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Terima kasih untuk Randy yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan pada pembelajaran hari ini kita mendapatkan pencerahan, tambahan ilmu dan dimudahkan dalam belajar dan mencari ilmunya. Oke, sebelum kita ke pembelajaran, saya mau mengecek dulu kehadiran anak-anakku sekalian. Ya, yang pertama Arnis hadir. Kemudian Alif yang sudah diberitahukan pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Terampil menggunakan alat ukur. Ya, terampil menggunakan alat ukur. Ada materi apa saja pada bab sebelumnya? Besaran dan satuan. Besaran dan Satuan. Oke, saya mau ngecek dulu nih besaran. Besaran apa saja? Besaran pokok, besaran turunan, besaran skala, besaran vektor. Besaran pokok, besaran turunan, besaran skala, dan besaran Vektor. Nah, ya, nih ada gambaran yang dimana ini adalah salah satu peristiwa atau salah satu teknologi yang dimana teknologi ini menggunakan teori tentang vektor. Ya, kalian mau pergi kemana? Kalau misalkan pramuka menjelajah, kan biasanya dikasih petunjuk tanda panah. Nah, itu kan vektor. Kalau misalkan tanda panahnya ke kanan, berarti kita belok ke kanan. Dari titik satu ke titik yang lain tidak tahu arahnya, ya, maka bisa memakai aplikasi apa itu? Google. Ya, aplikasi Gojek. Nah, si tukang Gojek ini dia menggunakan Google Maps sebagai panduan dari titik satu ke titik yang lainnya. Atau misalnya melakukan pencarian lokasi pada Google Maps. Nah, ya, berarti pernah semua. Nah, itulah salah satu aplikasi yang digunakan ya untuk memudahkan kita dalam berkehidupan. Nah, salah satunya adalah mengadopsi dari apa yang akan kita pelajari, yaitu tentang vektor. Ya. Ada yang bisa sebutkan yang lain yang menggunakan atau peristiwa yang di sana terdapat aplikasi vektor? Memanah atau yang lain misalkan main layang-layang. Ada lagi yang di sana terdapat misalkan kita narik nih, ya, kita narik. Ada gaya yang dikerjakan pada benda. Ketapel, apa lagi? Narik tas koper, ada lagi? Nah, ini seperti ditunjukkan dalam gambar ini, ya. Supaya pembelajaran kita tidak melenceng kemana-mana, ya, tidak jauh, ya. Ya, saya akan sedikit paparkan apa yang akan kita tuju dalam pembelajaran pada kali ini. Ya. Ini tujuan pembelajarannya. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah menerapkan prinsip penjumlahan vektor sebidang, misalnya perpindahan. Sebuah perahu menyeberangi sebuah sungai. Yang pertama, ini ketika sungainya mengarah ke atas, dan sungainya mempunyai kecepatan. Ya, maka titik awalnya di sini ternyata pada akhirnya titiknya tidak lurus, ya, berbeda dengan ini. Ketika dari sekolah menuju ke rumah saya, ya, di situ Mandala. Ya, kalian kan saya harus belajar. Nah, untuk membahas itu, ya, saya akan bagi kelompok untuk pertemuan hari ini. Ada 4 kelompok. Yang pertama kelompok 1 ada Anis, ada Alif dan Andi.
Kemudian kelompok 2 ada Angga, ada Mila, Susi dan Dea. Ada Chromebook ya. Kebetulan di sekolah kita punya komputer ya, Chromebook. Jadi kita bisa gunakan ya, karena yang akan nanti digunakan adalah aplikasi simulasi virtual, khususnya berkenaan dengan materi-materi IPA ya, bukan hanya fisika. Nah, salah satunya fisika, kimia, biologi ada di simulasi nanti yang akan kalian buka di sana. Namanya simulasi PET. Kemudian yang kedua ada penggaris ya. Kemudian yang ketiga ada busur ya, dan tentunya yang terakhir ada alat tulis ya. Nah, kemudian ada yang kedua ya. Nanti di kerja kelompok ada lembar kerja peserta didik yang harus kalian selesaikan. Ya. Jangan dulu garisnya ada nggak? Busur? KPD-nya udah ya? Nah, ini kelompok 2. Berapa? Kelompok 4. Ini KPD-nya dulu. Garisnya ada? Oh ya, ada tuh. Ada di depan. Kemudian ini kelompok berapa? Nah, kelompok 3. Ini kelompok 2. Kelompok 2. Penggarisnya ada? Busur? Ada. Yang tidak ada yang mana? Busur ada? Dibaca dulu. Nanti kalau tidak ada yang dipahami, ya, baru kalian bisa menanyakan. Nah, seperti yang tadi sudah disebutkan, salah satu dari tujuan pembelajaran pada kali ini, ya tadi bisa menggambarkan vektor, ya penjumlahan ataupun pengurangan vektor, baik dengan metode geometris maupun dengan metode analisis. Metode geometris ada segitiga, poligon. Kemudian kalau metode analisis pakai rumus sinus dan kosinus. Ya, ini simulasi PET-nya. Nah, kalian misalkan vektornya ada berapa? Ada 2. Iya. Nah, misalkan 43, 45 berarti 45 tadi. Sumbu X. Jadi nah dari sini ke sini 45. Ya, kalau menggunakan busur kan udah biasa kan? Simpan di, nah itu 0. Nah, bisa nanti baru ya, gambarkan dulu A. Berarti kan kalau A plus B, berarti gambarkan dulu vektor A. Ya, sesuaikan dengan sudutnya. Berarti sudutnya 45 derajat. Nah, kemudian vektor B nya mana? Karena positif kan. Itu segini. Ya, sesuai orderannya saja. A plus B. Jadi kalau misalkan A plus B plus C, berarti AB-nya kan udah langkahnya kayak yang tadi. C-nya nanti 80 derajat. Ditarik dari titik pangkal ke titik A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kegiatan taktik penjumlahan vektor. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Agnes Desrita Eka Putri. Saya Alicia Zalfa. Saya Oke, agar tidak membawa lebih lama, kita akan langsung saja untuk menggambarkan hasil dari kegiatan praktikum penjumlahan vektor. Kegiatan pembelajarannya yang pertama adalah menuliskan penjumlahan vektor dengan alat tulis. Dengan alat tulisnya itu alat tulis, penggaris dan busur tentunya untuk menggambar sudut. Yang pertama adalah metode segitiga atau poligon. Penjumlahan vektor tidak sama seperti penjumlahan bilangan biasa atau penjumlahan besaran skala, karena ada vektor mempunyai pengaruh dalam penjumlahan vektor. Nilai hasil penjumlahan vektor disebut threshold vektor. Ada beberapa metode penjumlahan vektor tergantung pada arah dan kedudukan vektor. Secara grafis, penjumlahan dua buah vektor ada metode segitiga, ada juga ada metode poligon. Langsung ke soalnya. Yang pertama adalah diketahui
Untuk yang kedua, gambar vektor A ditambah B ditambah C. Sembari menunggu menggambar, akan saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini vektor A adalah 3 cm bentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu X positif. Seperti yang kita ketahui, sumbu X itu positif itu kan ke sini ya, ke sebelah kanan. Nah, di sini juga yang ditanyakan adalah A ditambah B, di mana A positif juga B positif. Jadi jika positif berarti vektornya mengarah ke sebelah kanan. Untuk A berarti mengarah ke atas, untuk B ke sebelah kanan. Nah, jadi untuk R sama dengan A ditambah B, resultannya itu dari ke atas, tapi ketika negatif maka vektornya akan berlawanan arah. Seperti di sini kan vektor B positif itu ke kanan, berarti jika vektor B negatif adalah ke kiri. Jadi perbedaannya hanya di situ, hanya sesuai arahnya saja. Maka untuk resultannya adalah A dikurangi B, seperti yang dari titik pangkal tarik garis menuju titik lurus. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak sekali kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya nanti kelompok, silakan kalian lihat ke depan sini. Nah, ini langkah-langkah misalkan untuk penjumlahan vektor dengan jajar genjang. Nah, ini kan di sini vektor A, vektor B, maka ketika vektor A-nya ke atas, maka negatif A-nya dia jadi ke bawah. Nah, kalau vektor B-nya seperti ini, maka kalau misalkan vektor A ditambah vektor B, maka langkah-langkahnya adalah kita buat vektor A, buat vektor B. Nah, ini kalau metode jajar genjang, kita buat bangun jajar genjang. Nah, maka resultannya adalah garis lurus yang ditarik dari pangkal dua buah vektor ke sudut di depan. Ini kalau metode jajar genjang. Pertemuan hari ini, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Sangat. Ada yang baru yang kalian dapatkan hari ini? Apa itu? Penjumlahan vektor. Ya. Kemudian, apakah kalian suka dengan penggunaan aplikasi simulasi ini? Suka ya. Ini akan memudahkan kalian untuk nanti materi-materi yang lain yang akan dipelajari di fisika. Karena terus terang di sekolah kita keterbatasan alat dan bahan praktikumnya yang kurang. Nah, ini aplikasi juga bisa membantu ketika tidak ada alat yang bisa kita gunakan secara manual. Nah, dengan simulasi virtual ini kita bisa terus belajar tentang fisika, ya, walaupun terbatas dengan itu semua. Nah, anak-anak, untuk refleksinya, nanti saya akan kirimkan polling, ya, polling di WA grupnya masing-masing. Nanti saya akan kirimkan, nanti kalian isi di sana, ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang gerak lurus, ya. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa baca dulu referensinya, baca dulu buku paketnya nanti, sehingga nanti di pembelajaran selanjutnya kalian sudah lebih siap karena kalian sudah terlebih dahulu membaca materi yang akan kita pelajari di pertemuan sebelumnya di rumah, ya. Semoga kalian sehat semua, sehat selalu, sehingga nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa bertemu kembali dengan materi yang baru, ya, yang lebih menyenangkan dan menggembirakan. Ya, jaga kesehatan, jaga keselamatan kalian nanti pulang sekolah. Ya. Oke, silakan ketua kelas pimpin doanya sebelum pelajaran ini. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, terlebih dahulu berdoa mulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk hari ini. Ya, semoga kalian selamat di perjalanan dan sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.